Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membicarakan pada kesempatan ini tentang penyakit dan solusinya. Apakah yang menyebabkan penyakit itu dan bagaimana juga solusi yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Karena banyak kesimpang siuran, banyak juga keraguan, dan banyak juga ketidakpastian dalam masyarakat tentang penyebab penyakit dan juga solusi kesembuhan daripada penyakit tersebut. Kajian telah membuktikan bahawa penyebab penyakit itu darah kotor, itu kebanyakannya. Atau dalam istilah modernnya toksin. Atau ada juga yang menyebutkan darah rusak. Jadi penyebab penyakit kebanyakan ialah toksin atau darah kotor atau darah rusak yang banyak di dalam tubuh. Semakin banyak darah kotor ini, semakin banyak pula penyakit. Dan yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain itu tidak lebih dua katanya. Yang pertama, di mana toksin itu banyak. Ketika toksin banyak di jantung, orang akan mengeluhkan sakit jantung. Ketika toksin banyak di sekitar paru-paru, orang akan sesak napas, orang akan dapat penyakit asma. Ketika toksin banyak di perut, orang akan jadi GERD atau asam lambung atau gastrik. Ketika toksin banyak di pinggang, orang akan mengeluhkan sakit di pinggang dan susah untuk duduk lama-lama. Ketika toksin banyak di tumit, orang akan sakit di bawah berjalan tumitnya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain itu ialah dalam bentuk apa toksin itu. Kalau toksin banyak dalam bentuk kolesterol, maka orang boleh terkena penyakit darah tinggi atau jantung. Kalau toksin itu banyak dalam bentuk gula, maka orang akan terkena penyakit diabetes atau kencing manis. Kalau toksin banyak dalam bentuk uric acid pula, maka orang ini akan terkena penyakit gout atau asam urat dan sebagainya. Jadi, itu saja yang menyebabkan penyakit. Lalu, tentang obatnya pula, bermacam-macam yang kita dengar, bermacam-macam juga yang kita saksikan, dan sudah tentunya kalau Anda sakit, bermacam-macam juga yang Anda telah konsumsi. Tetapi, yang bermacam-macam itu telah dikonsumsi pun tidak membantu kesembuhan. Bahkan tidak jarang berlaku sebaliknya. Tambah banyak makan obat, tambah sakit yang dirasakan, tambah penyakit yang dirasakan. Jadi, sebenarnya apa solusi yang terbaik untuk penyakit ini? Lebih 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW yang kita cintai mengeluarkan suatu hadis, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata beliau, sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan untuk kesembuhan daripada penyakit-penyakit itu ialah dengan berbekam. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga banyak hadis-hadis yang mendukung lainnya, bahwa penyebab penyakit ialah toksin dan cara penyembuhan yang terbaik adalah dengan cara berbekam. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri mengamalkan bekam itu dalam banyak kesempatan dalam hidup beliau. Beliau sering berbekam ketika sakit. Beliau sering berbekam ketika mengadukan apa-apa kelainan.
dalam tubuhnya. Beliau juga sering berbekam dalam perjalanan yang melelahkan. Beliau juga sering berbekam ketika dalam haji dan umrah. Padahal pekerjaan haji dan umrah itu adalah mengeluarkan tenaga yang banyak. Tetapi beliau tetap berbekam, sedangkan berbekam itu mengeluarkan darah. Jadi begitu pentingnya bekam dan begitu mujarabnya bekam untuk menyembuhkan, maka Rasulullah SAW selain beliau menyebutkan di dalam hadis, beliau mengamalkan dalam hidupnya. Jadi bahwa yang terbaik untuk kesembuhan penyakit-penyakit itu ialah dengan bekam. Kenapa? Karena bekam yang benar adalah mengeluarkan toksin tadi. Penyebab penyakit ialah kebanyakannya toksin, darah kotor atau darah rosak, sedangkan bekam ialah membuangkan darah kotor atau darah rosak ini. Logis, masuk akal. Padahal Nabi mensabdakan sebelum datangnya pengobatan-pengobatan yang banyak seperti sekarang ini. Jadi oleh sebab itu, berbekamlah Anda, karena ini yang terbaik. Dan yang mendasari datangnya hadis ini, yang menyatakan bekam adalah yang terbaik, itu adalah dalil nakli, itu hadis yang mulia Rasul kita SAW, yang tidak perlu kita pertikaikan, yang perlu kita sami'na wa ata'na. Karena setiap kata-kata Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini ayat Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu tidak berkata mengikut hawa nafsunya, melainkan setiap perkataannya itu ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bekam sebagai pengobatan terbaik tidak hanya hadis dari Rasulullah, tetapi sebenarnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Sang Kreator. Banyak yang mempertikaikan. Belum ada kajian yang menyatakan bahawa bekam boleh menyembuhkan penyakit darah tinggi contohnya. Atau ada yang menyatakan bahawa bekam ini tidak sesuai lagi kita amalkan di zaman yang serba modern ini. Ini sama sekali tidak boleh diterima. Karena apa? Datangnya bekam dengan dalil nakli, yaitu yang kepastiannya itu mutlak. Karena turun dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di bumi sebahagiannya kajian sudah dilakukan dan hasilnya mengiyakan, membenarkan sabda Rasulullah SAW ini. Tapi lakukanlah kajian-kajian seterusnya. Pasti hasilnya akan membenarkan hadis yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena datang dari Sang Pencipta kita, Sang Khalik yang menciptakan itu lebih tahu tentang ciptaannya dan apa yang terbaik untuk ciptaannya tersebut. Banyak juga yang bertanya, saya sudah sering berbekam tapi tidak sembuh-sembuh. Jangan, bukan disalahkan bekamnya, bukan bekam yang salah. Mungkin tukang bekamnya kurang mumpuni. Atau mungkin Anda yang berbekam tidak mengikut lunas-lunas cara-cara bekam yang boleh menyembuhkan. Atau mungkin Anda tidak mengikut waktu-waktu yang dicadangkan oleh orang yang membekam. Atau Anda sendiri tidak mencari pantang larang untuk bisa sehat. Bisa jadi begitu. Jadi bukan bekamnya yang tidak betul. Sama dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah pelakunya daripada melakukan kemungkaran dan kekejian. Tapi berapa banyak kita lihat orang yang salat, bahkan salatnya di masjid, yang kekejian dan kemungkaran tetap berjalan dalam hidupnya. Artinya bukan salat, bukan ayatnya yang tidak betul. Salatnya perlu diperbaiki. Jadi oleh sebab itu, jangan ragu. Lakukanlah bekam untuk kesembuhan. Selain daripada menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, bekam juga sangat baik dan sangat bisa dipercaya untuk meningkatkan kekuatan tubuh atau immune system. Oleh sebab itu, bila Anda berbekam,
ketahanan tubuh Anda akan kuat, Anda akan selamat dari serangan-serangan musuh dari luar. Apakah itu namanya kuman atau bakteria atau virus atau virus COVID-19 yang tengah merajalela sekarang ini. 80% orang yang terserang boleh pulih kembali, boleh sehat kembali. Tidak lain yang membantunya ialah kekuatan antibodinya. Jadi lakukanlah bekam. Mudah-mudahan dengan cara bekam ini, kekuatan antibodi akan menguat. Anda akan selamat dari segala serangan-serangan musuh, termasuk COVID-19. InsyaAllah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.